Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, penyakit ginjal ataupun ginjalnya rusak itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kalau ginjal rusak itu tidak akan terjadi tiba-tiba, ya bertahap. Ya, ginjal mengalami kerusakan itu bertahap. Nah, tetapi banyak orang yang tidak menyadari kondisi ginjalnya sudah bermasalah. Banyak juga yang tidak tahu kalau seandainya makanan dan minuman yaitu bisa beresiko menyebabkan ginjal teman-teman jadi rusak ataupun juga gagal ginjal. Jadi kita akan membahas makanan yang menjadi penyebab ya ginjalnya rusak ataupun gagal ginjal. Ginjal itu berfungsi teman-teman ya untuk membuang kelebihan cairan, ya membuang kelebihan garam, membuang produk-produk kimia yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita. Ya hasil sisa dari metabolisme ya dibuang ke urin. Nah, kalau seandainya ginjalnya rusak ataupun gagal ginjal, ya berarti ginjal sudah tidak bisa menjalankan fungsinya tadi. Kalau itu terjadi, ya akhirnya terjadi penumpukan limbah ya di darah teman-teman, di tubuh teman-teman yang akhirnya bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Ginjal rusak teman-teman ya bisa disebabkan karena gaya hidup teman-teman yang tidak sehat. Pola makan teman-teman tidak sehat. Ya, makanan dan juga minuman. Nah, ini bisa berisiko ya menyebabkan ginjal rusak. Jadi ada beberapa makanan dan juga minuman yang jadi penyebab ginjal rusak ataupun gagal ginjal. Nah, jadi makanan dan minuman ini ya teman-teman batasi jumlahnya, jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Yang pertama, makanan manis. Makanan manis ataupun makanan yang tinggi gula, ya ini bisa meningkatkan risiko ginjal teman-teman jadi rusak. Kalau teman-teman konsumsi gula berlebihan, ya suka makan yang manis-manis, ya minum yang manis-manis. Nah, ini akhirnya nanti meningkatkan risiko teman-teman kena diabetes. Nah, bukan tidak boleh, ya bukan tidak boleh, tetapi batasi, ya jangan sampai berlebihan. Nah, karena makanan manis ataupun gula, yaitu bukan hanya dari gula pasir saja, ya. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan misalkan yang alami dari buah-buahan ataupun teman-teman makan sereal ya. Kemudian makan es krim, makan kue, makan biskuit, teman-teman makan coklat ataupun teman-teman mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan. Kalau teman-teman tidak percaya ya kalau minum minuman kemasan, lihat komposisinya. Nah, itu biasanya ada gulanya berapa ya. Jadi jangan suka mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang manis. Yang kedua, makanan tinggi garam. Tidak bisa dipungkiri teman-teman ya, setiap hari mungkin teman-teman akan mengkonsumsi makanan yang mengandung garam ataupun natrium. Nah, ini bukan nggak boleh ya. Boleh, tapi jangan sampai kelebihan ataupun berlebihan. Kalau teman-teman suka makan yang asin-asin ya tinggi garam, ini nanti teman-teman meningkatkan risiko hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan lama-lama ginjal teman-teman jadi rusak. Makanan tinggi natrium ataupun makanan yang tinggi garam ya yang gampang ditemui misalkan mie instan ya, kemudian makanan ringan ya, snack-snack seperti itu, ciki-ciki, nah, kemudian makanan kalengan, kemudian kecap asin, kemudian juga ikan asin, ataupun misalkan teman-teman masak ya menggunakan garam yang banyak ya karena biar lebih gurih. Nah, ini nggak boleh. Kalau teman-teman hobi ataupun suka mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium tadi, ya ini akan menumpuk cairan. Nah, cairan tadi bisa menyebabkan tekanan darah teman-teman meningkat. Ya, karena penumpukan cairan di tubuh teman-teman, ya ini memperberat kerja ginjal ya, lama-lama nanti bisa rusak. Jadi teman-teman ya mulai sekarang kurangi makan yang asin-asin, yang tinggi natrium ya ataupun tinggi garam. Ya, jadi teman-teman bukan tidak boleh, boleh ya, tapi jangan sampai berlebihan. Teman-teman konsumsi ya di bawah 1400 mg per harinya. Jadi jangan sampai berlebihan. Ya, kalau mengkonsumsi makanan kemasan
ya teman-teman lihat ya di komposisi kandungannya, ya natriumnya berapa, itu bisa teman-teman lihat, yaitu di bawah 1400. Ketiga, makanan tinggi protein. Loh, kok protein bisa jadi penyebab ginjal rusak? Nah, teman-teman, memang protein ini bermanfaat bagi tubuh kita, ya, berperan penting, ya, komponen penting untuk tubuh kita, yang baik untuk menjaga massa otot, memperbaiki jaringan yang rusak biar kita nggak gampang sakit, ya, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Tetapi jangan sampai berlebihan. Nah, kebutuhan orang dewasa itu protein itu antara 60 sampai 65 gram per harinya. Karena kalau teman-teman mengkonsumsi protein yang tinggi, yang berlebihan, ya ini nanti ginjal itu akan bekerja lebih keras, ya, lama-lama nanti fungsinya bisa menurun. Jangan sampai nanti setelah menonton video ini teman-teman malah menjauhkan protein, ya, jangan. Nah, protein itu tetap diperlukan tubuh kita, jadi konsumsinya 60 sampai 65 gram per harinya. Jangan sampai berlebihan, ya, misalkan sampai 150, 200 gitu, ya. Nah, itu jangan berlebihan. Sumber protein yang gampang kita temui, ya, misalkan daging, ya, dada ayam, ikan, telur, tahu, tempe, ya, kacang-kacangan ataupun susu. Nah, itu yang bisa kita jumpai yang paling gampang. Keempat, makanan tinggi fosfor. Fosfor ini memiliki peranan penting, ya teman-teman, di dalam tubuh kita, seperti menguatkan jaringan tulang dan gigi, yang memberikan energi bagi tubuh, menghasilkan protein, memelihara otot, yang memelihara kesehatan saraf, dan juga memelihara kesehatan jantung serta ginjal. Tetapi kalau mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan ini berbahaya. Nah, menurut jurnal Advance in Chronic Kidney Disease, yang mengkonsumsi makanan olahan ini tinggi fosfor, ya, berisiko terhadap gangguan ginjal. Kemudian makanan tinggi fosfor juga bisa teman-teman temui, misalkan sosis, kornet, kemudian daging unggas, jeroan, kuning telur, susu dan produk olahannya, makanan laut ataupun seafood, dan kacang-kacangan. Nah, teman-teman yang mengkonsumsi makanan tadi bukan nggak boleh, ya, misalkan daging kan nggak boleh, nggak mungkin. Ya, kacang-kacangan itu nggak boleh juga nggak mungkin, ya. Maksudnya di sini teman-teman jangan mengkonsumsi makanannya terlalu berlebihan, ya. Jadi konsumsi sewajarnya saja. Kemudian makanan tinggi fosfor, ya, ini juga bisa beresiko terhadap penyakit jantung dan juga kesehatan tulang teman-teman terganggu, karena kalau fosfor tinggi, ya, nanti menarik kalsium, ya, kalsium di tulangnya nanti keropos, ya, gampang patah. Teman-teman, ya, orang dewasa itu disarankan tidak lebih dari 700 mg, ya, konsumsi fosfor per harinya. Nah, jadi jangan berlebihan. Kelima, minuman beralkohol. Minuman beralkohol, apalagi kalau teman-teman mengkonsumsinya berlebihan dan terlalu sering, ya, ini bisa meningkatkan risiko ginjal teman-teman rusak, ya, ataupun penyakit ginjal, ya, gagal ginjal nanti. Menurut studi dalam alkohol riset, yang mengkonsumsi alkohol, ya, ini bisa memicu stres oksidatif yang bisa membuat radikal bebas di dalam tubuh ini nanti banyak, ya. Nah, kemudian, ya, kalau radikal bebas itu banyak, ini bisa memicu peradangan ataupun cedera, ya, salah satunya pada ginjal. Nah, apalagi kalau teman-teman mengkonsumsi alkohol itu secara sering, ya, berlebihan, dan juga dibarengi dengan rokok. Nah, ini bisa meningkatkan resiko ginjalnya rusak. Dok, bagaimana cara menurunkan resiko ginjal rusak? Untuk menurunkan resiko ginjal rusak, supaya organ ginjal ini tetap sehat, berfungsi dengan baik, normal, ya teman-teman, pertama tuh merubah pola hidupnya jadi lebih sehat. Ya, sering mengkonsumsi sayur-sayuran, ya, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian juga minum susu rendah lemak. Nah, kedua, teman-teman konsumsi air seharinya itu minimal 2 liter, ya, konsumsi air putih. Jadi dengan begitu sudah menjaga kesehatan ginjalnya. Yang ketiga, kurangi mengkonsumsi makanan tinggi garam ataupun makanan asin, ya.
baca kemasan, kalau bisa jangan mengkonsumsi makanan olahan, buat sendiri makanannya di rumah, masak sendiri, takar garamnya yang sedikit, dan teman-teman kurangi mengkonsumsi makanan manis-manis ya. Jadi jangan selalu makanan itu dikasih gula, jangan selalu minum yang manis-manis. Nah ini nggak boleh. Yang keempat, teman-teman olahraga rutin ya, setiap hari 30 menit seharinya ataupun 150 menit ya dalam waktu seminggu. Gak perlu berat-berat ya, jalan santai, jogging ya, ataupun senam di dalam rumah itu boleh-boleh saja. Yang kelima, jangan makan secara berlebihan, nanti jadi obesitas. Kalau sudah obesitas ya teman-teman usahakan turunkan dengan cara yang sehat biar berat badannya kembali normal. Yang keenam, cukup istirahat. Jadi jangan sering-sering begadang ya. Tidur ya minimal 6 jam ya. Disarankan 7 jam sampai 8 jam itu satu harinya. Yang ketujuh, lakukan aktivitas yang bisa menghilangkan stres ya. Jadi biar nggak stres, bisa yoga, bisa misalkan liburan ataupun hiburan. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Yang terakhir, kalau merokok berhenti, bukan kurangi ya, berhenti merokok. Yang suka minum alkohol berhenti ya, jangan dikurangi, berhenti. Nah teman-teman, kalau teman-teman penderita hipertensi, kemudian penderita diabetes, penderita penyakit jantung, ya sebaiknya memang harus menjaga kondisinya, mengontrol kondisinya ya, rutin untuk kontrol ke dokter ya, supaya semuanya tetap normal. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, komen juga ya, semoga nggak bosen-bosen dengerin penjelasan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.